Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, jumpa lagi dalam acara Ngopi, ngobrol perihal Ihsan. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustaz, kemarin kita episode pertama ini langsung sudah ada yang WhatsApp, Ustaz. Gitu? Iya, surprise juga. Ternyata ini subscriber TK News aktif juga. Alhamdulillah ya. Ini langsung ada ya kemarin WhatsApp, WA. ya. Boleh dibacakan nih? Boleh banget. Boleh. Sip. Kang, nanya dong, supaya bisa mencapai ihsan dalam beribadah, bagaimana? Wow. Nah, ini kayaknya pertanyaan sebenarnya menyambung sih, Ustaz. Kemarin kita baru vote-nya, apa itu ihsan? Ihsan. Bagaimana supaya bisa ihsan? Belum sempat dibahas. Iya. Boleh, Ustaz, silakan ini, Ustaz. Baik. Jadi ihsan itu kan adalah perihal kita membahas tentang rasa ibadah kemarin ya. Cuma supaya kita bisa merasakan, hal yang pertama harus kita lakukan apa? Kita melakukan dulu. Ibarat ngopi, kemarin sudah kita bilang ya. Pengen tahu rasanya kopi, minum dulu kopinya. Nah, maka untuk merasakan ihsan, itu kan kayaknya ngawang-ngawang, gimana tuh ngerasain melihat Allah? Melihat atau tidak bisa melihat Allah. Maka kalau tahapan pertama, sulit bagi orang awam untuk bisa seperti itu. Maka tahapan supaya bisa mencapai tahapan melihat itu, tahapan sebelumnya kenal dulu Allahnya. Gitu. Selama ini kan kalau kita mungkin dari Bro Ensis ya, dari SD kalau udah tahu siapa Tuhan kita, Allah. Iya, tapi kan baru kenal nama. Jadi baru kenal nama. Belum kenal nama. Belum kenal secara ruhani, maksud saya, secara kolbu kita mengenal. Oke. Ya, kita rasa mengenal itu ya. Rasa mengenalnya itu. Bukan tahu. Tahu kita kopi, belum tentu tahu rasanya. Tahu Tuhan kita namanya Allah, katakan ya, dipanggil Allah, belum tapi tentu kenal Allah, karena belum merasakan batin kita. Oke, lanjut, Ustaz. Baik. Arti merasakan gini, kita selama ini tahu kan bahwa Allah itu maha melihat. Oke. Tahu kan? Tahu. Tapi dalam prakteknya, banyak di antara kita nih, ibu-ibu apalagi nih, Bu maaf nih Bu ya, bukan yang ngomongin ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu jadi kena. Karena kalau lagi ke pasar, kan sambilan lagi belanja, suka sambil ada tambahan ngegosipnya. Oh gitu. Tapi ibu-ibu sebenarnya kalau sekarang belanja kayak bapak-bapak ikut deh. Belanja di supermarket, ya kan? Di hypermarket bapak-bapaknya ngikut. Tapi kalau di ikut ngedorong troli. Tapi kalau di supermarket biasanya kagak. Di pasar tradisional tuh, pas ketemu sambil ngobrol-ngobrol, ngerumpi. Padahal ngomongnya sih awalnya cakep. Ini mah bukan ngomongin orang. Tapi ujung-ujungnya ngomongin orang. Itu pembukaannya. Nah, yang sering ini biasanya kalau lagi ngomongin orang, ngomongnya itu pelan tapi kenceng ngomongnya. Oke. Pelan tapi kenceng suaranya. Pembukaannya kenceng. Makin galau tuh makin bisik-bisik. Kenapa dia ngomongnya pelan? Kagak enak kalau didengar. Nah, takut kedengeran sama orangnya kan? Iya. Nah, padahal orangnya kagak denger. Allahnya denger nggak? Allahnya denger. Allahnya denger. Nah, berarti gini, kita selama ini udah tahu Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi rasa Allah maha melihat, Allah maha mendengarnya itu kan belum ada di hati kita. Nah itu, ihsan kaitannya gitu, menumbuhkan rasa di hati kita. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha ada, Allah bersama kita. Oh pokoknya macam-macam dah. Bro Ensis, aneh jadi introspeksi juga nih kalau begini nih. Nah, jangan-jangan emang selama ini kita baru mengenal namanya, mengenal sifatnya, tapi rasanya bahwa dia melihat itu belum. Tapi pertanyaan gini, Ustaz. Oke lah, ini masuk dalam logika, masih dalam pemahaman. Tapi memunculkannya itu supaya kita benar bisa rasa kita bahwa Allah melihatnya itu. Kita baru tahu nih bahwa gitu. Ya emang kudu ada alatnya. Kayak kita mau kenalan kan, kadang bisa lewat handphone, bisa lewat sosmed bisa. Anggap tuh alat kita untuk mengenal sama teman-teman barulah ya di dunia maya, di sosmed gitu. Nah, alat untuk mengenal itu sebenarnya udah udah umum lah, kita tahu istilahnya. Zikir. Apa hanya zikir? Zikir itu adalah gini, secara definisi semua
hal yang menuju taat kepada Allah adalah zikir. Termasuk sholat, puasa, zakat itu zikir. Apapun zikir, ibadah menuju Allah namanya zikir. Tapi kalau secara definisi, ya yang namanya zikir itu kan kalau artinya adalah ingat nih. Nah, ada kalanya kita sholat, kadang ingat apa kagak lagi dalam sholat? Ya, seringnya sih nggak ingat. Sering nggak ingat ya. Nah, ini pentingnya kita membangun rasa ingat di dalam ibadah, di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam sodako, di dalam jihad, di dalam menuntut ilmu, dalam segala hal. Rasa ingatnya itu yang kita hadirkan. Nah, ingat bahasa Arabnya namanya zikir. Rasa gitu. Berarti ini ya. Jadi membangun rasa ingat kepada Allah, sama juga membangun rasa di dalam hati kita agar kenal kepada Allah, begitu. Ini berarti ini yang tadi yang WA ini namanya mandrek. Mandrek ya? Mandrek. Kayaknya kenal deh tuh saya. Kenal. Ini kayaknya ini pernah ngetop di dunia itu dia kayaknya. Ini kayaknya kemarin pernah langganan ikut, itu pernah ikut kursus nih. Ya? Baru mikir juga nih, kayaknya mandrek kenal nih. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai ihsan dalam beribadah? Berarti udah dapat jawabannya nih mandrek nih, bahwa zikir. Apapun yang dilakukan sepanjang menuju dia, itulah zikir. Tapi zikir secara khusus untuk menumbuhkan rasa itu dengan mengingat. Jadi gini Sat, pertanyaannya, kan kita udah biasa zikir, kan gitu, benar nggak Bro Ensis? Dari kecil kita udah biasa zikir Asmaul Husna, baca Quran itu zikir juga, gitu kan, zikir tahmid, tahlil, gitu kan, itu udah cukup sering, Ustaz. Terus saya dari kecil juga emang biasa kan tahmid, takbir ya, tahlil. Tapi kan ketika melakukannya sambil lupa. Mulut menyebut la ilaha illallah, mulut menyebut subhanallah, tapi pikiran mah gentayangan kagak karuan. Nah, kan karena gitu. Kita memang baru kenal dengan nama. Itulah perlunya jadi metode. Baru nyebut namanya juga. Perlunya metode, perlunya cara. Nah, cara zikir yang para ulama ajarkan tuh ada dua. Jadi makna zikir bisa menyebut Allah, bisa mengingat Allah. Kalau menyebut Allah itulah yang disebut akhirnya menjadi zikir jahri. Zikir jahri. Mengingat Allah menjadi zikir khafi. Zikir khafi. Nah, jadi zikir jangan cuma mungkin selama ini kita cuma yang menyebut saja kan. Nyebut. Subhanallah nyebut nih. Pikirannya gentayangan kagak karuan. Ingat sekolah. Sendal di luar nih. Sendal malah ya. Aman nggak? Tadi gue lupa nih. Nah, kan gitu ya kan. Ingat macam-macam nih. Cuma sekarang kita belajar dengan metode ketika sedang zikir jahri, hati kita, kolbu kita zikir khafi. Zikir khafi itu zikir samar. Kenapa disebut samar? Karena ada cuma dalam kolbu, kagak ada yang tahu. Termasuk malaikat. Malaikat pun kagak tahu. Gitu. Hanya kita ide lenong kayak Betawi gue ngomongnya. Urusannya pakai selempang begini. Jadi kita ketularan Betawi. Betawi asik bener deh. Aduh. Ngopi dulu Ustaz. Ngopi dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nama acaranya ngopi, ngobrol perihal ihsan. Ada kopinya juga. Ini luar biasa nih emang nih. Panitianya nih mantap dah. Jadi gitu ya. Jadi saat kita simpulkan dari pertanyaannya Mandrek ini bahwa cara kita bisa merasakan ibadah itu ihsan, dengan merasakan ihsan dalam beribadah itu adalah dengan zikir. Dan zikir ini ada dua tadi Sat ya. Iya. Zikir jahri dan zikir khafi. Zikir khafi. Zikir jahri berarti menyebut Allah apapun lafadznya. Tapi intinya la ilaha illallah. Kalau zikir khafi mengingat Allah. Tadi zikir khafi disebut zikir sirri ya? Zikir samar. Zikir khafi itu artinya samar. Karena di dalam kolbu nggak ada yang tahu. Dalam sir. Dalam sir kita. Ini kalau bro tahu siri, taunya yang lain doang nih kayaknya. Di urusan biasanya merit dah sirinya. Gitu. Oke. Bro and Sis TKN News sudah terjawab satu pertanyaan dari Bang Mandrek. Jadi jangan lupa untuk mencapai rasa ihsan itu alatnya dengan zikrullah. Bagaimana nanti zikir ada zahri, ada khafi, dan zikir zahri khafi ini zikir yang seperti apa? Kayaknya kita perlu bahas besok, Ustaz. Iya, lanjutan aja dah. Kalau sekarang nanti kopinya nanti udah adem ini. Udah adem nih, harus siapin yang baru. Iya. Gitu. Oke, Bro and Sis.
begini dulu acara ngopi sesi kali ini episode 2. Insya Allah kita jumpa lagi yang akan datang bersama Ustadz Andika Darmawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.